Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zuhairo dengan NIM C1C021175, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Akad Mudharabah. Yang pertama, pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari bahasa Arab yaitu darb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana 100%, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Lalu yang kedua, jenis-jenis akad mudharabah. Dalam PSAK 105 mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Mudharabah mutalaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Nah, dasar syariah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Nah, dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Sedangkan rukun mudharabah itu ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Dan yang terakhir, nisbah keuntungan. Prinsip pembagian hasil usaha. Bagi hasil untuk akad mudharabah mushtarakah PSAK 105, ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, sebagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mushtarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mushtarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai mushtarik tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, kemudian perlakuan akuntansi PSAK 105. Nah, pertama dalam pengakuan modal. Modal yang diserahkan oleh pemilik modal atau syohibul mal dicatat sebagai aset pada mudharib. Modal ini berupa uang tunai atau aset non-kas yang dapat dinilai dengan nilai wajar. Yang kedua, pengakuan keuntungan. Keuntungan usaha mudharabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Keuntungan ini diakui ketika usaha menghasilkan keuntungan yang bisa diukur secara andal. Keuntungan yang menjadi bagian dari sahibul mal diakui sebagai kewajiban, sementara bagian yang menjadi hak mudharib diakui sebagai pendapatan. Yang ketiga, pengakuan kerugian. Kerugian dalam akad mudharabah ditanggung oleh sahibul mal, kecuali jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan mudharib. Dalam hal ini, kerugian ditanggung oleh mudharib. Nah, kemudian untuk laporan keuangannya sendiri, untuk sahibul mal mencatat penyertaan modal mudharabah sebagai investasi. Jika ada keuntungan, bagian keuntungan yang diperoleh diakui sebagai pendapatan. Namun, jika terjadi kerugian tersebut dikurangi dari nilai investasi. Yang kedua, untuk mudharib. Nah, mudharib mencatat modal yang diterima sebagai kewajiban, bukan aset. Pendapatan mudharib diakui dari bagi hasil keuntungan, sedangkan kerugian tidak dicatat sebagai beban, melainkan akan menurunkan modal sahibul mal. Kemudian yang terakhir, dalam pengungkapan, PSAK 105 mengharuskan adanya pengungkapan informasi yang cukup terkait dengan akad mudharabah, termasuk jenis usaha, nisbah, pembagian hasil, periode akad, dan kebijakan akuntansi yang digunakan.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.